Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya tanpa terputus walaupun sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kita pekan yang lalu, alhamdulillah, kita telah membahas bagian yang kedua dari sesuatu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah dan mengamalkannya. Dua poin. Poin yang kedua tersebut bahwasanya annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya Allah tidak redha ketika mengibadahinya melakukan kesyirikan bersamanya terhadap sesuatu. La malakun muqarrabun, meskipun itu yang dijadikan sekutu tersebut malaikat muqarrabun, wala nabiyyun mursalun,
dan walaupun itu meskipun dan tidak juga boleh dijadikan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala nabi yang diutus. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik-milik Allah, maka janganlah beribadah bersama Allah terhadap dengan sesuatu terhadap Allah. Jadi cukup diibadahi Allah saja, tanpa menyertakan atau tanpa mengikutkan yang lainnya. Dan kesyirikan adalah dosa yang paling besar, induknya dosa di dalam agama Islam. Dan semua nabi diutus untuk memperingatkan kaumnya agar menjauhi kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Apa tugas Rasul itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ani'budullah, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita telah bahas di pekan yang lalu. Adapun poin yang ketiganya, yaitu bahwasanya man ata'ar rasul wa wahhada Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla adalah dengan ketaatan kepada Rasul yang telah diutus. Dan bagi kita sampai umat akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu. Ada nabi, tapi nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang mengaku telah turun wahyu kepadanya. Wahyu yang turun tersebut bukan wahyu dari Rabbul Alamin, akan tetapi wahyu-wahyu syaitan yang menyesatkan umat manusia. La yajuzu lahu muwalah, dan tidak boleh baginya untuk muwalah, untuk kasih sayang, berkasih sayang, untuk loyalitas. Man hadallaha wa rasulah, terhadap orang yang bermusuhan menentang Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qarib, meskipun itu adalah karib kerabatnya. Dan mengenai akidah al-wala wal bara telah kita singgung di pekan yang lalu, alhamdulillah, bahwa hukumnya wajib. Al-wala wal bara yaitu membangun kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, dan al-bara membangun kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadduna man haddallaha wa rasulah. Tidaklah dijumpai suatu kaum yang beriman terhadap Allah dan Rasulnya, yang beriman terhadap Allah dan yaum hari akhir, yang mereka berkasih sayang terhadap orang yang menentang, yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum,
meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau kerabat mereka atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min. Dan mereka itulah yang telah Allah tetapkan dalam hatinya keimanan. Allah yang telah menguatkan, menetapkan dalam hatinya keimanan, dan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dan mereka itu orang-orang yang tidak saling mencintai terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan Allah reda terhadap mereka, dan mereka pun reda terhadap Allah. Ulaika hizbullah. Orang tersebut disebutkan oleh ayat ini adalah hizbullah, golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya golongan Allah itu merekalah orang-orang yang beruntung. Dan telah kita sebutkan ayat ini berkenaan terhadap para sahabat, dan ketika terjadi peristiwa perang Badar, sebagian keluarga mereka yang dari Mekah, pasukan kafir Quraisy dan pasukan orang-orang beriman dari Madinah, dan mereka berjumpa di Badar, maka terjadilah pertempuran. Karena walaupun dari segi nasab mereka ada hubungan keluarga, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai karib kerabat lainnya, satu persukuan, akan tetapi kalau masalah terhadap keimanan, maka mereka tidak ada hubungan sama sekali. Dan kita teringat akan kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika melihat anaknya yang ketika banjir mulai meluap, lalu khawatir. Nabi Nuh alaihissalam ingin agar anaknya menaiki kapal supaya selamat. Ya, namanya anak yang durhaka, maka dia akan berenang katanya. Akan tetapi ketika itu Allah menyebutkan dalam satu firman-Nya, kita lupa di mana, tapi ada bahwasanya yang maknanya bahwa itu bukanlah dari keturunan Nabi Nuh. Maksudnya itu bukan anak Nabi Nuh dari segi keimanan. Dari segi keimanan. Adapun dari segi biologis memang itu anak keturunannya, tapi dari segi keimanan tidak ada hubungan. Itu makanya orang-orang kafir, orang-orang beriman, mereka tidak saling mewarisi, karena tidak ada hubungan sama sekali dalam masalah akidah keimanan. Adapun masalah biologis, sekedar bermuamalah dengan baik, itu tidak mengapa. Adapun untuk mengikuti ibadah-ibadah, apabila dia berbeda agamanya antara orang tua dengan anak, maka ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan sama sekali dalam Islam. Toleransi cukuplah didakwahkan agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah toleransi, dan seandainya mereka tidak mau, kita jangan ikut-ikut terhadap ucapan selamat mereka. Dan jangan latah kita terhadap ucapan selamat kepada orang-orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Nah, itu akidah yang harus kita yakini. Dan betapa banyak sekarang di zaman kita ini bermunculan tokoh-tokoh agama yang
dengan pemikirannya bahwa semua agama itu sama. Apanya yang sama? Apanya yang sama? Sama-sama kebaikan, sama-sama melarang tidak mencuri, sama itu semua itu fitrah manusia itu tidak menyukai. Diturunkan dan tidak diturunkan agama, fitrah manusia itu mengetahui itu keburukan dan ini kebaikan. Akan tetapi yang sebenar-benar kebaikan adalah mengakui Allah sebagai Rabb-Nya tanpa mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Itulah yang benar, yang hak sebenarnya, yang wajib diketahui oleh seluruh manusia, diketahui oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu sekilas di pelajaran kita yang lalu. Intinya di mana sebelumnya kita dijelaskan di awal-awal bahwasanya yang wajib diketahui itu ada 4. Yang pertama ilmu, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatud dinil Islam bil adilah. Itu ilmu tersebut. Yang keduanya wal amalu bih, mengamalkannya, dan yang ketiganya ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'alal adzafi, dan bersabar atas gangguan padanya. Adapun yang kedua, bagian yang kedua, 3 permasalahan yang wajib dipelajari dan diamalkan, yaitu kita mengakui Allah sebagai bahwasanya annallahu khalaqana, yang telah menciptakan kita, wa razaqana, dan telah memberi rezeki kepada kita, dan bahkan walam yatrukna hamala, tidak membiarkan kita begitu saja. Allah bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus kepada kita rasul. Kalaulah kita cermati kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah turunkan rasul, utusan, agar kita selamat. Allah turunkan kitabnya agar menjadi pedoman kehidupan bagi kita, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan itu adalah jalan kebahagiaan menuju negeri kebahagiaan. Adapun yang kedua, bahwa Allah tidak meridhoi kesyirikan dalam beribadah kepadanya. Adapun yang ketiga, tentang orang-orang akidah al-wala wal-bara yang telah kita singgung di pekan yang lalu. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai membahasnya. Taib, insyaallah di malam hari ini kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Sebelum kita membahasnya, maka kita minta ada yang membacakan. Ya, akhuna Fikri, fadhal. Ya'lam arsyadakallah li ta'ati. Asyirku wa huwa da'watu ghairi ma'ah wa dalilu qawli ta'ala wa'budullaha wa la
Yakfi. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Itulah barusan kita dengarkan lanjutan pelajaran kita yang insyaallah kita bahas di malam yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata muallif, penulis matan ini rahimallahu taala, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati." Ketahuilah semoga Allah meneguhkanmu, memberikan kamu petunjuk di dalam ketaatan kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, sesungguhnya al-hanifiyah, al-hanif millahnya Ibrahim. Al-hanif itu adalah millahnya Ibrahim. An ta'budullaha mukhlishan lahuddin, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas di dalam agama. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas, dan terhadap perihal seperti itu Allah menggabungkan perintahnya kepada manusia seluruhnya. Wa khalaqahum laha, dan terhadap itulah manusia mereka diciptakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Muallif membawakan ayat dalam surah Az-Zariyat dan ini sebagian kita menghafalnya, ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun, dan makna dari ya'budun yuwahhidun, yaitu mentauhidkan Allah. Jadi illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, ai illa liyuwahhidun, maksudnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu. Yang tauhid itulah tujuan manusia dan jin diciptakan. Jin dan manusia diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah penafsiran dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya ketika ada di dalam Al-Qur'anul Karim setiap kata-kata ya'budun ay yuwahhidun, maksudnya adalah tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia sembahlah Allah. Maknanya tauhidkanlah Allah. Jadi itu makna yang ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa a'zamu ma amara Allah bih, dan tauhid ini adalah seagung-agung perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan at-tauhid di sini didefinisikan oleh muallif, tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Wa a'zamu ma naha anhu asyirk, adapun sebesar-besar larangan adalah untuk menjauhi kesyirikan. Wa huwa, dan dia adalah maksud dari kesyirikan itu da'watu ghairihi ma'ah, yaitu mengibadahi selain Allah dan bersama Allah. Nih, supaya kita dudukkan bahwasanya yang syirik itu bukan orang dari sini kita pahami bahwasanya yang terjebak dengan kesyirikan itu bukan orang non muslim saja. Orang yang bersyahadat pun bisa terperosok dengan kesyirikan. Karena di sini dijelaskan yaitu beribadah
selain Allah, dan beribadah kepada Allah ma'ahu, bersama Allah, diikut sertakan yang lain. Dan ini mengenai kesyirikan nanti kita bahas, bahwa syirik itu adalah syirkun akbar, ada syirkun asghar, ada syirik yang besar dan ada syirik yang kecil. Syirik besar ini akan membatalkan syahadat. Membatalkan syahadat seolah-olah dia tidak Islam lagi. Memang tidak Islam lagi dengan perbuatan syirik akbar. Adapun syirik kecil, asghar, itu dia masih dalam keadaan beriman, Islam, syahadatnya masih diakui, akan tetapi terhadap dosa syirik itu dia istilahnya walaupun dia syirik kecil, tapi dia masuk dalam golongan dosa besar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dalam surah An-Nisa. Maka sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan segala sesuatu. Baik. Kita akan coba membahas, dimulai dengan i'lam arsyadakallah. Kata-kata arsyad di situ rushd. Ar-rushd yaitu maknanya ketetapan dan keteguhan berada dalam kebenaran atau berada dalam petunjuk. Itu maksud, bayangkan alangkah mulianya penulis, dia mendoakan semoga Allah memberikan ketetapan dan keteguhan petunjuk agar kamu berada dalam kebenaran. Masya Allah. Jadi memang kalau kita membaca tulisan tinta atau rehan tinta para ulama, bagaimana bahasa mereka yang lembut, karena hati mereka para ulama itu telah dihiasi oleh firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tutur kata mereka pun mengikutkan bagaimana indahnya Al-Qur'anul Karim dan indahnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang dalam dadanya tidak dihiasi dengan firman Allah dan hadis Nabi, maka dia ucapannya tidak enak didengar. Seperti mu'alif di dalam matanya ini mendoakan orang yang membaca kitabnya, matannya. Selanjutnya Al-Hanif, kita bahas Al-Hanif, Al-Hanifiyah. Apa Al-Hanif? Dan kalau mengenai Al-Hanif ini teringat kajian Ustazuna Armen Halim Naro rahimahullah ta'ala, untukmu yang berjiwa hanif, dan sampai sekarang masih didengar oleh kaum muslimin. Apabila mereka membuka YouTube atau kajian-kajian online, internet segala macamnya, masih dijumpai kajian beliau. Dan mudah-mudahan ini tetap mengalir pahalanya kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi selama ini kita hanif, jiwa yang hanif. Apa itu maksudnya secara bahasa? Hanif yaitu maksudnya condong kepada kebenaran. Hanif condong kepada kebenaran. Adapun secara istilah syar'i, menurut agama, hanif yaitu agama yang jauh dari kesyirikan dan jauh dari penyembahan berhala. Itu maksudnya agama yang hanif. Lalu bagaimana dengan orang yang hanif? Orang yang hanif yaitu seorang yang suka, yaitu tergerak jiwanya kepada kebenaran. Itu orang yang hanif itu seseorang yang tergerak jiwanya kepada kebenaran, condong jiwanya
kepada kebenaran, selain mempunyai kepribadian lurus dan sikap istiqomah. Itulah orang yang hanif. Jadi secara bahasa orang yang condong kepada kebenaran, agama yang hanif, agama yang jauh dari kesyirikan dan penyembahan berhala. Adapun orang yang hanif, orang yang jiwanya tergerak kepada kebenaran. Jadi bagaimana sifat-sifat dari orang-orang yang hanif tersebut? Di antaranya bahwasanya pribadinya bagaikan kaca yang bening. Bagai kaca yang bening. Pribadi mereka itu, orang-orang yang berjiwa hanif itu bagai kaca yang bening. Mereka tidak seperti busa, yang busa menyerap, semuanya kan diserap oleh busa. Jadi jiwanya itu seperti kaca yang bening. Bagaimana kaca yang bening? Memantulkan dan bisa menunjukkan keadaan kita. Contoh supaya kita memahaminya, apabila kita ingin bepergian, setelah selesai beres-beres atau berkemas-kemas, mandi segala macamnya, kita tidak menanyakan kepada istri kita atau anak-anak kita bagaimana penampilan kita. Yang kita tanyakan kepada cermin. Itu salah satu bagaimana orang yang hati yang berjiwa hanif itu, dia akan memantulkan bagaimana yang betul-betul apa yang nampak itulah yang diberitakan. Lebih kurang seperti itu. Jadi cermin itu dia tidak bohong. Ada tai lalat di sini, ada kotoran di sini, nampak di cermin itu. Dan itulah orang jiwa yang hanif. Apa yang nampak dari jiwanya, dari hatinya, itulah yang nampak dari sikap dan perilakunya. Yang kedua, mampu bersikap bijaksana dan adil. Itulah orang-orang yang hanif. Ini orang yang hanif itu orang yang berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar dan tentu membutuhkan kesungguhan dan latihan. Adapun yang ketiga, tegas menolak kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala. Karena orang-orang yang melakukan kesyirikan, menyembah berhala, mereka tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak, yang adil itu terhadap Rabb tersebut, bahwasanya ketundukannya, penyembahannya hanya untuk Allah. Itulah manusia yang adil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya Allah mengazab orang-orang yang tidak beribadah kepadanya, itu adalah dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena si hamba sudah tidak berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan, dia diciptakan agar mentauhidkan Allah, agar beribadah kepada Allah, tetapi dia cari sesembahan yang lain. Ini kita berikan contoh supaya bisa kita memahaminya. Karena kalau tidak ada contoh, kadang masih menerawang-nerawang kita memahami. Dan permisalan terhadap Rabbul Alamin lebih tinggi. Ini cuma untuk supaya kita bisa memahaminya. Salah satu contoh, misalnya kita mempunyai karyawan. Kita biasalah orang yang bekerja, ada gajinya, ada upahnya. Tahu-tahunya setelah kita bayar, dia tidak bekerja kepada kita. Dia bekerja kepada orang lain. Ini bukan kita menyamakan, tidak, tetapi untuk sebagai contoh. Bagaimana perasaan kita? Setelah kita bayar, dia bekerja untuk orang lain. Dan sebenarnya Allah tidak butuh terhadap ketaatan, maksiat
berapapun ketaatan seluruh manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh manusia ini tidak ada satupun yang beribadah kepada Allah tidak akan menjatuhkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh semua ketaatan, akan tetapi semuanya itu kembali kepada kita semua. Kita melakukan ketaatannya untuk kebaikan kita. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, orang-orang yang jiwanya hanif tersebut, di antara sifatnya, cirinya, yaitu fitrahnya bersih dan pemikirannya baik. Yang kelima, selalu mencari kebenaran pada sumber aslinya. Itulah orang-orang yang hanif yang bisa kita kemukakan di antara sifat-sifat orang. Mudah-mudahan kita termasuk. Mudah-mudahan kita termasuk karena kita ingin mencari kebenaran dari sumbernya yang asli. Apa itu? Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan apabila kita telah disibukkan dengan sumber kebenaran ini, maka tidak akan goyah apapun yang diungkapkan oleh manusia, yang diperselisihkan oleh manusia. Karena kita telah berada pada sumber kebenaran yang asli. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah maksudnya kepada kitab Allah. Kembalikan kepada Rasulnya maksudnya kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitulah manusia. Setelah kita jelaskan misalnya ini ada ayatnya, ini ada hadisnya, tapi masih apa istilahnya kalau orang apa? Masih ngeyel. Masih membandel. Tidak ada itu. Itu kebanyakan manusia seperti itu terhadap kebenaran. Jangankan kita yang menyampaikan, Nabi, orang yang paling mulia yang turun wahyu kepadanya, Nabi Muhammad SAW, ketika di Mekah seperti itu. Dari nenek moyang kami melakukan ibadah seperti itu. Jadi memang cenderung manusia itu amatlah sukar menerima kebenaran. Dan hanya taufik dari Allah yang memberikan petunjuk dalam hati. Itulah orang-orang yang dimudahkan untuk menerima kebenaran. Dan kita wajib mensyukuri nikmat ini. Nikmat Islam yang pertama, alangkah indahnya nikmat ini, alangkah agungnya. Kemudian nikmat di atas sunnah Nabi SAW, di atas cara beragama sahabat Nabi. Itu nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan ini butuh, dan proses kita bisa memahami seperti itu proses yang panjang. Tidak disampaikan seorang, oh iyalah, ada penolakan awal-awalnya. Masa ya? Kita timbang-timbang dengan akal kita. Masa ya? Kita pribadi waktu dahulu ada teman yang menyampaikan, ada mahasiswa tamat Madinah, LC berdakwah waktu itu, kita ingat di Sahih Bukhari, di Umar bin Khattab, Ustaz Muhammad Zaki hafizallahu taala, ada kajian Sahih Bukhari. Lalu cobalah. Alhamdulillah Allah berikan juga hati ini untuk mencoba mendengarkan. Cobalah dulu. Pas pertama mendengar pelajaran hadis pertama kali, berkata Imam Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana fulan. Pas pulang jumpa yang teman ngajak itu kan, kajian hadatsana. Karena kita baru pertama mendengar hadis yang dibawakan sanadnya.
Karena biasanya kalau kita tahu hadis itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu seperti itu. Tidak ada yang dari awal Imam Bukhari telah menyampaikan kabarkan kepada kami sebulan, telah menyampaikan kepada kami sebulan, baru itu mendengar. Jadi pas jumpa kepada teman yang ngajak itu, dan mudah-mudahan Allah juga menjaganya teman tersebut. Kajian hadasana kata kita. Saking tidak tahunya kita terhadap agama ini. Alhamdulillah Allah bukakan petunjuk bagi kita, dan salah satu bentuk syukur kita senantiasa belajar. Dengan belajar ini akan diperbaharui keimanan kita. Tidak mungkin kita hati ini tanpa disiram dengan nasihat-nasihat, petuah-petuah, tidak akan mungkin dia bisa kokoh. Karena dia dengan kesibukan kita, rutinitas kita, kepenatan kita bekerja, membuat hati itu terkadang jauh dari ketaatan. Sudah azan, kita azan dulu. Azan. Kita azan dulu. Selanjutnya insyaallah kita setelah azan kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang Hanifiyah, lalu millah. Apa itu millah? Millah yaitu jalan agama yang sebagaimana yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi millata Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengikuti millah Ibrahim yang hanif. Selanjutnya sedikit kita simpulkan bahwasanya, jadi hanif itu adalah istiqomah di atas millahnya Ibrahim alaihissalam dan mengikuti beliau dan menjadikan diri beliau sebagai panutan. Itu maksud millah Ibrahim yang hanif. Dan Nabi SAW mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam, menjauhi berhala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nabi Ibrahim alaihissalam, sedikit kita singgung kisah Abul Anbiya. Jadi Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Adam alaihissalam Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Nenek moyangnya, kakek moyangnya manusia. Adapun Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena Nabi Ibrahim memiliki dua putra. Dari salah satu, yang pertama dari Hajar lahir putranya Ismail. Yang kedua dari Sarah lahir putranya Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir Yusuf, sampai seterusnya Nabi Isa alaihissalam. Itu seluruhnya adalah Bani Israel. Yakub itu adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah Yakub, sebutan bahasa Ibrani kepada beliau adalah Israel. Israel bahasa Ibrani, kalau di bahasa Arab kan Abdullah, hamba Allah. Jadi Israel itu bahasa Ibrani, maksudnya itu adalah hamba Allah. Bahasa Arabnya Abdullah. Di seluruh dari keturunan Bani Israel, seluruhnya itu Nabi dan Rasul dari Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Harun, sampai Nabi Isa alaihissalam itu Bani Israel. Seluruhnya Bani Israel. Dan orang-orang Yahudi Ahlul Kitab mengetahui tentang ini, dan mereka pun mengetahui keutamaan mereka, Bani Israel. Dan sering Allah sebutkan, ya Bani Israel uzkuru ni'mati, sering dalam surah Al-Baqarah. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran dimulai dalam surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, dan seterusnya berkisah tentang Bani Israel. Karena mereka paling banyak dijadikan Nabi dan Rasul. Namun walaupun demikian, dan mereka pula yang telah membunuh Nabi. Mereka setelah Nabi diutus kepada mereka, dibunuh pula Nabi. Seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu dibunuh. Jadi orang ahli kitab mengetahui itu terdapat dalam Taurat dan Injil tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi sampai mereka pun hidup di Yasrib, di kota Nabi. Karena di kitab mereka bahwa Nabi itu nanti hidupnya itu yang banyak pohon-pohon kurma. Sebagaimana kita ketahui kisah Islamnya Salman Al-Farisi. Bagaimana Salman Al-Farisi mendapat petunjuk ketika dalam hatinya itu tidak, mulai dari Majusi pindah agama, perjalanannya akhirnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Lalu biasa orang-orang di zaman dahulu sebelum cahaya Islam merasuki jiwa mereka, sering berperang kabilah suku. Dan
suku terbesar di Yasrib di Madinah ketika itu suku Aus dan Khazraj. Setiap saat berperang, masalah sepele berperang. Bahkan ketika itu orang-orang Yahudi pun mengetahui, lihatlah oleh kalian nanti akan turun Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, kami akan bergabung dengan dia dan akan kami perangi kalian. Wah, itu kata orang-orang Yahudi. Berarti mereka mengetahui, orang ahli kitab tahu, karena kitab turun kepada mereka. Taurat dan Injil ada pada sisi-sisi mereka. Namun karena itulah telah dirubah-rubah sehingga mereka melakukan kebohongan. Kebenaran mereka hapus, mereka ganti. Dari kisah tadi, yakni Hajar ini sebenarnya dia seorang budak dari Mesir. Ini kita singgung sedikit kisahnya ketika Nabi Ibrahim dengan Sarah yang waktu itu belum punya keturunan, belum akhirnya dengan Hajar seorang budak, maka lahirlah Ismail. Cemburulah Sarah. Sarah ini seorang wanita yang cantik. Sampai-sampai ketika waktu di Mesir itu penguasa Mesir tertarik dengan Sarah. Dan alhamdulillah akhirnya Sarah pun mempunyai keturunan. Nabi Ibrahim lewat istrinya Sarah diberi nama Ishak. Dari situlah maka dari keturunan Nabi Ismail tidak ada nabi sampai Bani Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terperangah mereka. Orang-orang ahlul kitab terperangah maksudnya mereka mengira dahulu itu nabi terakhir itu juga dari Bani Israel. Akan tetapi ternyata dari, maka hasadnya orang-orang ahlul kitab sebagaimana hasadnya iblis kepada Adam. Oh, ternyata bukan dari kita, dari umat. Jadi dia tidak mengakui Nabi Muhammad karena bukan dari keturunan Bani Israel, akan tetapi dari Arab, dari keturunan Ismail alaihi salam. Nanti insyaallah pada Ma'rifat Nabi insyaallah kita singgung kembali insyaallah. Dan itu mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayahnya Azar, sebagaimana dalam surah At-Taubah, seorang pembuat berhala, patung berhala. Dan ketika itu Nabi Ibrahim hidup di bawah kekuasaan raja yang zalim, Namrud. Jadi banyak Al-Quranul Karim bercerita tentang manhaj Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah abadikan tentang Nabi Ibrahim. Mungkin kita bisa singgung secara cepat. Banyaknya lembaran-lembaran dalam Al-Quran, seperti maqam Ibrahim. Bagi orang yang haji dan umrah, setelah tawaf 7 kali, maka setelah itu solat di maqam Ibrahim 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, yang kedua membaca surah Al-Ikhlas di maqam Ibrahim. Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla, dan kami jadikan makam Ibrahim itu tempat solat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Lalu di ayat setelahnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk Mekah, untuk kota Mekah itu. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan agar Mekah itu baladan amina, negeri yang aman. Warzuq ahlu minats tsamarat, dan agar diberikan penduduknya buah-buahan. Negeri tandus, tetapi kalau kita, mudah-mudahan Allah memudahkan kita haji dan umrah, itu banyak buah-buahan. Entah dari mana, negeri mana, tetapi kita menjumpai buah-buahan yang segar-segar di Makkah Al-Mukarramah. Selanjutnya, bahwasanya Nabi Ibrahim itu
di ayat 135 bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi atau Nasrani. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadi orang-orang Yahudi itu mengatakan jadilah Yahudi dan agar mendapat petunjuk. Qul, katakanlah, bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itulah milahnya Ibrahim alaihi salam. Lalu di dalam surah Ali Imran, ayat 95. Mungkin nanti bisa dicatat di rumah, nanti dicek lagi. Mudah-mudahan dengan ini kita termasuk tadabbur Al-Qur'an, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita membacanya akan tetapi cuman sekilas tidak membekas di dalam jiwa kita. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, Allah itu benar sabdanya dan ikutilah milah Ibrahim. Milahnya Ibrahim yang sesuai dengan pembahasan kita. Jadi banyak nasnya dalam Al-Quran dan begitu juga dengan di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah An-Nisa ayat 125, dalam surah An-Nisa ayat 125. Ini di akhirnya wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah mengambil Ibrahim itu menjadi khalilnya. Khalil itu khullah adalah bentuk kecintaan yang paling tinggi, tidak ada kecintaan yang itu, makanya terkadang Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, tidak ada tingkat kecintaan yang melebihi daripada khullah, khalil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Khalilullah. Jadi tidaklah tepat bahwa Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalamullah, Nabi Muhammad Habibullah. Tidak, Nabi Muhammad juga Khalilullah. Karena kedudukan Habib dengan Khalil lebih tinggi Khalil. Makanya seandainya aku bisa memilih Khalil, maka akan aku jadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Tetapi Allah telah mengangkatku menjadi Khalilnya. Kan ada hadisnya. Lalu di dalam surah Al-An'am, dan ini kita rata-rata hafal. Surah Al-An'am ayat 161 sampai 163. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Selanjutnya dalam surah At-Taubah, kita baca cepat-cepat saja sehingga kita mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim kita mengenalnya melalui ayat Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim la'awwahun halim. Di akhir ayat tersebut bahwasanya Nabi Ibrahim itu hatinya itu lembut dan dia itu penyantun. Lalu di dalam surah Yusuf ayat 38, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Jadi aku telah mengikuti milahnya bapak-bapakku Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan, Nabi Ibrahim alaihissalam khawatir anak keturunannya menyembah berhala, padahal anak keturunannya Nabi dan Rasul, tetapi tetap khawatir. Lalu bagaimana dengan kita yang
orang biasa, maksudnya tidak ada turun wahyu kepada kita, bukankah selayaknya bagi kita untuk mendoakan anak keturunan kita agar tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyembah berhala? Ini dia, wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhilah aku dan anak keturunanku dari menyembah al-asnam, dari menyembah berhala. Lalu Nabi Ibrahim ketika itu cuma dia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia dikatakan umat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 120. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat kembali di rumah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Umat, satu orang umat. Sementara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Nabi Ibrahim sendiri dikatakan umat. Karena apa? Karena tauhid yang membuat Nabi Ibrahim itu disebut umat. Masya Allah. Lalu dalam surah Maryam ayat, dan Nabi Ibrahim memang santunnya, diantara salah satu santunnya bagaimana mengajak ayahnya. Dalam surah Maryam ini disinggung juga, ya abati, wahai bapakku. Sering di beberapa ayat. Adapun yang kita maksud di sini di ayat 41, bahwa innahu kana siddiqan nabi wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya adalah Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang siddiq, nabi yang benar. Lalu dalam surah Al-Anbiya, jadi banyak, dalam surah Al-Hajj, dalam surah masih banyak kita rangkumkan, tetapi mungkin bisa dilihat, kita bacakan saja. Dalam surah Al-Anbiya ayat 69 tentang mukjizat Nabi Ibrahim. Lalu dalam surat Al-Hajj ayat 78, itu Al-Hajj ayat 78, nanti bisa dilihat tentang bahwa dia menamakan dirinya cuma Islam saja, kan itu. Lalu bagaimana ini tentang Al-Bara', tentang Al-Bara' Nabi Ibrahim dalam surah Al-Mumtahanah ayat qad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qala liqaumihi inna bura'a wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya, itu dalam surah Al-Mumtahanah. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun. Nah, jadi uswah hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihi inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Jadi dia berlepas diri dari sesembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kita pelajari di Senin yang lalu, al-wala wal bara', berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Jadi yang tadi itu dicatat dari yang tidak kita bacakan tadi, yang terakhir dalam surah An-Nahl 120, surah Maryam ayat 41, surat Al-Anbiya ayat 69, surat Al-Hajj ayat 78, surah Al-Ankabut ayat 16, surah Al-Mumtahanah ayat 4. Dan di zikir pagi dan petang, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Jadi tetap disinggung bagaimana millahnya Ibrahim alaihi salam. Dan salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Meskipun Nabi Muhammad SAW juga keluarganya Ibrahim, tapi bagaimana berkahnya keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW ingin supaya
keluarganya diberkahi sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim dengan doanya diharamkan kota Mekah, dan Nabi Muhammad SAW berdoa juga sebagaimana Allah telah mengharamkan karena doa Nabi Ibrahim agar Madinah pun menjadi haram, maksudnya menjadi daerah suci, kota suci. Dan itulah bagaimana tentang di antara bentuk kisahnya di hari raya Idul Adha, bagaimana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dia sembelih anaknya, dan itu Allah abadikan, dan setiap kita akhirnya melakukan udhiyah, melakukan ibadah kurban. Dan kita teringat kisah Isra Mi'raj, ketika di langit pertama, langit kedua, dan di langit ketujuh Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan bapaknya Ibrahim ketika itu sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu tempat ibadah tawafnya malaikat, yang mana kata Nabi tidak ada 1/4 ruas jari ini yang tersisa di Baitul Ma'mur, saking rapatnya sampai berderi langit itu, saking banyaknya malaikat yang tawaf beribadah di Baitul Ma'mur. Dan setiap hari itu 70.000 masuk, keluar, masuk lagi 70.000, dan tidak kembali sampai hari kiamat yang keluar itu. Berapa banyaknya malaikat. Dan Baitul Ma'mur itu setentang sejajar dengan langit Baitul Izzah. Baitul Izzah yaitu langit dunia itu, langit paling bawah, dan kalau di buminya setentang dengan Baitul Atiq yaitu Ka'bah. Itu makanya kalau kita, jadi tidak, kata Syekh Husyaimi itu, tidak semua hitam itu yang seram atau angker katanya. Yang hitam yang bikin kita rindu itu, yang membuat kita senang itu, yaitu hitamnya kiswah Ka'bah. Dan alangkah rindunya hati kita untuk berbolak-balik ke bisa tawaf di Ka'bah, bisa mencium Hajarul Aswad, dan ini adalah kerinduan seluruh kaum muslimin. Dan itu berkat doa Nabi Ibrahim setelah mendirikan Ka'bah. Allah perintahkan untuk menyeru, agar menyeru manusia untuk melakukan haji dan umrah, beribadah di Ka'bah. Lalu bagaimana ya Allah, tidak akan sampai suara. Akhirnya ada, waktu itu kan masih Makkah itu seperti kuali, masih ada bukit-bukit atau gunungnya. Nabi Ibrahim berseru di situ. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika itu Nabi Ibrahim menyeru, dia tetap bersuara. Kata Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan ini dalam surah Al-Baqarah dicantumkan di yang doa Nabi Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, itu dijelaskan oleh Nabi Al-Hafiz, dibawakan bahwa setiap ruh anak Adam yang mendengar seruan Nabi Ibrahim akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan haji ke Baitullah. Itu nukilan Ibnu Katsir, tapi kita tidak mengetahui apa itu sahih atau tidaknya. Dan ini segelintir tentang milah Ibrahim yang hanif, dan kita pun diperintah Nabi SAW untuk mengikuti milahnya Ibrahim yang hanif. Dan untuk malam hari ini kita telah menyelesaikan pembukaan dari Al-Usulul Tsalatsa. Ini baru pembukaannya, karena yang isinya ini baru setelah faiza qila lak mal usulul tsalatsa allati yajibu 'alal insan. Itu dia baru masuk kita pembahasan al-usulul tsalatsa. Jadi i'lam kedua, i'lam as-sadaqallah ta'ala, itu baru muqaddimahnya. Alhamdulillah 7 kali pertemuan kita menyelesaikan muqaddimah, pengantar dari matan usulul tsalatsa. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita membahas apa itu usulul tsalatsa, 3 landasan utama yang wajib kita ketahui. Demikianlah apa yang kita bahas, dan kita minta kepada yang mencatat ayat tadi dilihat mushaf, lihat terjemahannya. Mudah-mudahan dengan ini salah satu
cara kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah, mentadabburinya. Selain kita memperbaiki bacaan kita, huruf-hurufnya, makhrajnya, sifat hurufnya, kita juga mengetahui makna-maknanya sehingga kita melewati bacaan kita, ingat kita pelajaran sehingga mengokohkan hati kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.